Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, pada kali ini kita bakal ngomongin smartphone yang beneran dari iPhone. Jadi kalau sebelumnya itu kita pernah bahas desain iPhone dengan kearifan lokal, dan kali ini bener-bener paketnya tuh ya isinya iPhone guys. Jadi boxnya seperti ini ya guys. Jadi langsung aja kita unboxing ya. Biar teman-teman tahu sebenarnya kalau misalkan nanti pesen tuh bakal paketnya seperti ini. Oke, sebelum itu teman-teman like dulu videonya dan juga subscribe channelnya ya. Unboxing kali ini agak gagal boxnya. Ini paketnya teman-teman biar bisa lihat kalau nanti kalian beli bakal seperti ini. Jadi ini paketnya termasuknya cukup tebal. Jadi apakah itu smartphone-nya ini perpaduan antara hitam dan juga putih? Gimana? Waduh, PR juga ya. Nah, ini dia. Wow. Nah, jadi guys, bakal kita ngomongin adalah iPhone SE 2020. Loh, bukan ada pernah ya kak? Iya, sebelum kita pernah bahas juga, tapi itu masih versi yang belum resmi Indonesia, dan kali ini udah versi resmi juga, packagingnya juga baru nih guys. Jadi kalau teman-teman cek di iBox itu harganya sekitar 699 atau katakanlah 7 juta. Tapi kalau misalkan kalian cari di e-commerce itu udah dapetin dengan harga 6599 atau 6,7 juta dengan varian yang 64 GB. Ini pasti ini ya, boxnya bener ya. Versinya ini versi iBox karena sudah ada ini nih stiker ini nih ya. Pastiin kalian beli. Jadi ada kartu garansinya. Jadi kalau misalkan nggak ada ininya, patutlah dicek itu buatan mana. Kayak kemarin kita datangnya yang datang apa Upin Ipin ya. Kali ini benar-benar udah ada garansinya ini. Jadi ya boxnya tipis seperti ini ya. Jadi mari aja langsung kita kletek. Dan by the way kali ini kita nggak membutuhkan cutter. Iyalah. Jadi yuk, mari aja langsung kita kletek. Nah, ini kalau bisa unboxing ini jangan sampai hilang ya guys. Ditaruh lagi yang bener, yang rapi, yang apik gitu ya. Biar nanti kalau dijual ya aman. Taruh sini dulu deh. Jadi kalau kita sedikit membandingkan dengan iPhone 12 boxnya, jangan ketuker nih. Jadi boxnya ya sudah tipis seperti ini guys. Tuh. Wah, tinggian si SI malahan. Gimana? Tinggian SI sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari boxnya, tampaknya tuh iPhone 12 mini tuh kecil banget ya. Sampai box aja ikut mengecil. Padahal sejatinya doi punya layar tuh lebih gede dibandingin yang iPhone SE ini guys. Ini kan cuma 4,7, ini sampai 5, berapa gitu. Cuman itu ada jidat dan dagunya yang cukup tebal. Jadi tampak jelas banget ini importernya sudah Era Jaya itu dari Indonesia, dan ini by the way adalah produk red gitu. Ini ngomong-ngomong soal box kecil, kemarin si Samsung kayaknya juga ikutan mengecilkan boxnya, merampingkan boxnya, jadi ya tetap aja sebenarnya tetap tebel guys, tetap gede kelihatannya kalau dibandingin sama iPhone mah ya. Ya gitu deh, tipis juga lah. Besok katanya dengar-dengar Xiaomi juga bakal sama, boxnya itu tipis buat yang varian flagshipnya. Jadi ya, gimana kalian komentarnya tentang box yang kecil-kecil kayak gitu guys? So ya dah, langsung aja kita lihat ya. Di sini tampak jelas banget doi punya jidat dan bawah yang cukup tebal, dan masih ada tombol fixed gitu di bagian sininya. Ada tulisan iPhone, ada logo Apple yang berwarna merah, tergantung varian yang kalian beli warnanya apa. Iya merah, kemarin kita ngomongin yang hitam, ini yang merah. Mari aja langsung kita unboxing. Oke, dan ini dia. Kita taruh dulu, biar penasaran. Nextnya bakal dapetin lightning cable dan bakal dapetin stiker. Wow, mentang-mentang produk red ada merah-merahnya gitu. Tadi langsung jembrol gitu guys. Aku belum apa-apain loh. Produk red, oke. Tuh ada dalam kemitraan dengan red. Aplikasi akan menyumbangkan sebagian dari pembagian iPhone Anda ke Global Fund untuk mendukung program HIV/AIDS dan membantu mewujudkan generasi bebas AIDS. Oke, jadi emang itu ya teman-teman kenapa dibilang produk red. Dan ini ada buku panduan, lalu ini juga say hello juga sama in English, ada juga SIM card injector, lalu di sini ada beberapa petunjuk penggunaan, dan garansinya tuh terbatas 1 tahun Apple, hanya untuk produk bermerek Apple, dan ada stiker yang hanya ada satu saja. Oke, jadi itu dia isi boxnya, cukup lengkap ya. Enggak juga.
set, set, set. Oke, jadi itu udah selesai unboxingnya begitu saja. Jadi kenikmatan unboxing yang segitu banyaknya boxnya, isi partnya ya sudah selesai gitu. Udahlah pulang aja. Enggak deng, kita bakal ngomongin smartphone ya guys. Jadi langsung aja, ini dia iPhone SE 2020. Waduh, merahnya ganteng banget guys. Jadi yuk wow, ini nempel loh, merahnya keren asli tuh ya. Jadi kalau teman perhatiin sini merahnya itu kayak merahnya lebih ke merah marun sih kalau gue ngeliat sepintas ya, tapi kalau misalkan lihat di outdoor mungkin bakal lebih kelihatan merah-merah mudanya gitu, merah-merah muda, merah softnya gitu maksudnya ya. Kita pernah bahas juga sih iPhone XR yang merah, tapi kayaknya merahnya ini lebih pekat sih guys, lebih gelap gitu gue sih ngelihatnya ya. Tapi ya enaknya bagi teman-teman yang nggak terlalu suka gonjreng gitu, kayak kemarin tuh kita pernah bahas juga LG itu ya, ini lebih enak aja ngeliatnya. Dan sebenarnya kalau kita sedikit menjajarkan dengan yang LG Velvet yang warna merah gue bilang itu, di sini kan LG Velvet tuh kayak punya efek shiny gitu ya. Kalian benar-benar kayak merah blok gitu guys. Tuh kalian suka merah yang mana? Coba. Beda ya merahnya ya. Tuh ya, ini tampak soft sebenarnya. Tapi kalau kita ngeliat sepintas gitu kayak posisinya begini ya, itu kayak lebih kelam gitu guys. Tapi kalau lihat detail lebih ini, wah so junjreng sekali warnanya ternyata. Merahnya. Suka yang mana guys? Merahnya coba tulis di kolom komentar. Suka yang iPhone apa yang LG? Tapi ya kalau soal ketinggian ya beda sekali. Yang ini tinggi sekali guys, lebih memanjang gitu. Kalau ini kayak begini gitu. Wah, yaudah kita ngomongin yang ini ya. Nah, jadi dia smartphone-nya iPhone SE 2020, tampak jelas banget. Dia tuh punya satu kamera aja, dimana 7 megapiksel untuk yang lensa utamanya. Jadi nggak ada ultrawide ya guys, ada device di sini. Ada juga logo Apple dan tulisan produk Red Made in China. Ini bisa dilepas aja sebenarnya sih. Kalau bagian samping sini ada tombol power, ada juga SIM tray. Kita lihat SIM tray-nya itu mampu menampung berapa SIM? 1. Oke, dan by the way ini belum support 5G. Jadi masih 4G aja nih guys. Lagian 5G juga belum tahu kapan. Jadi mending nanti aja belinya. Ada juga speaker di sini, ada port yang sudah menggunakan lightning cable pastinya. Dan ada kontrol volume dan juga ini tombol silent. Wih, ini by the way belakang glass, depan glass, dan bagian samping ini aluminium yang so kelihatannya kayak warnanya tuh lebih karena aluminium kali ya. Jadi warnanya tuh lebih apa ya? Tuh lebih terasa solid banget gitu guys. Wah, ini mantap sih. Lucu banget. Dan ukurannya ini yang bisa menjadi beberapa orang kayak milihnya si iPhone SE 2020. Jadi kemarin tuh saudara gue pun juga sama, anaknya itu mencari sebuah iPhone dan akhirnya pilihannya adalah jatuh pada iPhone SE 2020 ini. Karena kenapa? Bisa bilang ukurannya tuh compact, menggunakan Bionic A13 yang juga sama pada digunakan di iPhone 11. Jadi harusnya secara performa itu juga sudah ngebut ya guys, meski ya kayaknya sih ini ketara banget sih, kayak ukuran layar dan juga baterainya mungkin yang bikin sedikit orang tuh ragu untuk meminangnya ya. Jadi ini langsung aja kita nyalain dulu smartphone-nya ya. So, jadi dia tampilan utama daripada iPhone SE 2020. Kalian bisa nikmatin Touch ID ya di sini, karena memang ini tuh mungkin terakhir kayaknya nih produk iPhone yang masih menggunakan Touch ID di bagian sininya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita mengingat sekarang lagi pandemi gini, kita masih sering pakai masker. Kadang untuk nge-unlock smartphone tuh kalau pakai face unlock aja suka gagal gitu guys. Jadi harus lepas dulu maskernya. Jadi dengan adanya si Touch ID ini ya bisa sih balik lagi ke zaman bahala yang ini ya cepat juga ternyata digunainnya ya, nggak cuma menggunakan face unlock aja. Jadi secara ukurannya seperti ini guys, ini lebar layar tuh 4,7 inch aja, kecil memang, tapi memang karena jidat dan juga dagunya ini masih lumayan space-nya cukup banyak, jadi ya nampaknya dia ya pegangan tetap compact, bahkan segede si iPhone 12 mini. Jadi secara ukurannya sama sebenarnya, beda sedikit lah ya tuh. Jadi ya secara fisiknya itu sebenarnya ya nggak beda jauh guys ukurannya tuh guys ya. Cuma memang kalau ini kan kayak untuk bagian bezel kanan kiri atas bawahnya so tipis gitu, dengan ukurannya total itu sekitar 5,4 inch. Kalau ini kan 4,7 inch untuk bagian layarnya. Jadi sebenarnya dengan ukuran yang sama-sama kecil, kalian bisa nikmatin dengan layar yang lebih lega nih pada iPhone 12 mini ini sebenarnya. Gue sampai lupa. Jadi kalau dibilang iPhone 12 mini itu kecil banget nggak sih? Ya sebenarnya nggak beda jauh lah sama si iPhone SE 2020 tuh guys. Bedanya nggak beda jauh sih. Tuh sama-sama lah ya.
Cuma bedanya ini lebih panjang aja sedikit sih guys. Secara OS-nya juga udah sama banget ya, sama-sama pakai iOS versi 14 yang terbaru. Jadi kalau ini kan bedanya mungkin kalau untuk masuk ke menu tinggal swipe gitu ya. Kalau ini masih pakai double klik gitu guys ya. Kalau untuk bagian kameranya sendiri, kameranya kan tadi di sini kamera belakangnya ini 12 megapiksel aja, sedangkan yang iPhone 12 mini ada satu tambahan lensa ultra wide. Mending yang iPhone 12 mini. Ya mangga, ini harganya beda 2 kali lipat guys. Ya ini kan 7 jutaan katakanlah, kalian bisa mesti nambah sekitar 5 jutaan, 5,5 bahkan untuk beli yang sama dengan internal memori 64 GB gitu. Jadi kalau budget kalian mungkin mentok di 6,6 atau 6,7, iPhone SE ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalkan kalian punya budget berlebih kayak 7 jutaan lebih sedikit gitu ya, ambil XR aja, itu layar lebih lega juga guys, dan juga lebih mungkin kalau untuk daily lebih aman kali ya dalam penggunaan baterainya, karena kan ini baterai cuma 1800-an, jadi nggak nyampe 2000 guys. Ya sebenarnya udah jadi rahasia umum ya kalau misalkan baterai iPhone itu kecil-kecil ya dibandingkan dengan Android, ya beda cerita ya. Tapi secara pemakaian kemarin iPhone 12 mini aja kan bisa tahan screen on time-nya sekitar 4-5 jam gitu untuk baterai yang hanya 2000-an mAh. Jadi ya kalau iPhone XR pastinya lebih irit sih guys secara pemakaian. Oke, sekarang kita cek dulu untuk bagian menu-menu kameranya. Di sini teman-teman bisa nikmatin adanya time lapse, adanya slow motion hingga 240 fps. Lalu adanya juga perekaman video, kamera belakang bisa merekam video hingga 4K, sedangkan untuk kamera depan sendiri hingga 1080 30 fps. Lalu juga mode foto di sini yang bisa kita aktifin bokehnya gitu juga bisa ya guys. Ini ada juga mode portrait di sini dan adanya panorama. Oke. Urusan selfie juga bisa di sini, bisa kita atur. Tingkat beauty-nya bisa nggak? Tingkat beauty mah kayaknya nggak bisa ya guys, karena sok natural gitu kalau iPhone mah. Jadi emang kadang apa yang kita lihat di layar iPhone tuh pas hasilnya tuh bakal beda sih sama yang di PC. Jadi lebih cakepan yang di PC karena emang layar itu udah kayak aktual gitu loh. Oke guys, jadi itu untuk unboxing dan juga bisa dibilang kayak nyobain iPhone SE 2020 dengan bentukan packaging yang baru seperti ini di tahun 2021 yang tipis banget, nggak ada chargerannya ya, dengan harga 6,6 jutaan kan bisa dapetin ya ini iPhone lah gitu, 6,6 nih guys. Tapi pastinya udah iPhone yang baru, udah menggunakan prosesor yang juga terbaru, Bionic A13 yang ada pada iPhone 11 series ya guys. Tapi kalau punya budget berlebih kayak 7, sekian jutaan ya ambil XR, itu juga udah bagus sih guys. Meski ya secara performa sih harusnya lebih bagusan ini, tapi 11-12 lah ya kalau iPhone tuh tetap powerful gitu rasanya. Jadi ini bisa jadi jawaban buat kalian, bisa jadi informasi buat kalian ya kalau misalkan kalian nyari nyari iPhone di harga segitu ya guys. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong soal 6,6 juta, iya 6,6 juta di Android, kalian bisa dapetin juga sebenarnya smartphone yang enggak kalah menarik kayak adanya Mi 10T gitu kan ya. Itu kan pakainya 865 ya guys. Sebenarnya sama-sama cakep kok. Sekarang smartphone kok tergantung kalian aja, balik lagi ke kalian tuh kayak gimana kebutuhan dan juga digunain buat apa. Itu yang penting. Digunain buat apa guys? Beli smartphone tuh jangan buat cuman gaya-gaya aja. Buat bikin konten ya kan? Bisa kan? Bisa. Ya udah, jadi segitu aja saya kali ini. Terima kasih sebelum nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari lagi dan saya bilang see you, bye bye. Merah apa biru, tapi 2 kali lipat harganya. Ya udahlah, ini aja deh.